Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas ujian akhir semester, yaitu membuat artikel dengan mata kuliah dari teori-teori kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Zulfikri SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isra Amalia dengan NIM 23040450120 dari kelas A dengan prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun judul artikel yang saya ambil yaitu mekanisme pertahanan psikologis dalam psikoanalisis, cara kita mengatasi konflik dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alasan saya memilih teori psikoanalisis Sigmund Freud karena teori ini membantu kita memahami bagaimana pikiran bekerja, terutama bagian yang tidak kita sadari. Salah satu konsep penting dari Sigmund Freud adalah mekanisme pertahanan psikologis, yaitu cara otomatis yang digunakan oleh pikiran kita untuk melindungi diri dari rasa cemas dan tekanan emosional. Konsep ini menarik menurut saya karena sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, di mana kita sering menghadapi masalah konflik atau perasaan tidak nyaman. Terus bagaimana mekanisme pertahanan ini membantu kita mengatasi konflik dan kecemasan penting karena hal itu adalah bagian dari kehidupan yang dialami semua orang. Dengan memahami cara kerja mekanisme ini seperti menyangkal masalah atau mencari alasan yang terlihat masuk akal untuk sesuatu yang sebenarnya sulit diterima, kita bisa lebih sadar terhadap perilaku kita sendiri. Hal ini juga membantu kita mengelola tekanan dengan cara yang lebih baik, sehingga hidup kita bisa menjadi lebih baik, lebih sehat dan seimbang. Baik, adapun pada pembahasan artikel tersebut, saya membahas tentang pengertian teori psikoanalisis. Psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada awal 1900-an adalah disiplin ilmu yang mempelajari psikologi dari perspektif ketidaksadaran. Disiplin ini mencakup kajian tentang motivasi, emosi, konflik, sistem neurotik, mimpi, serta karakteristik kepribadian. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Elemen utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, serta aspek-aspek lain dari kepribadian. Adapun struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis, struktur kepribadian manusia terdiri atas 3, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan elemen dasar kepribadian yang sepenuhnya tidak disadari dan berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan secara instan. Ego muncul dari id dan berperan sebagai pengandil kesadaran serta pengambil keputusan atas tindakan manusia. Superego yang berkembang dari ego terbentuk ketika individu mulai memahami nilai-nilai moral dan membedakan antara baik dan buruk. Superego mencerminkan norma-norma sosial dan berfungsi mengingatkan individu akan tanggung jawab moral. Berikut adalah 7 mekanisme pertahanan ego yang menurut Sigmund Freud sering ditemukan, yaitu represi, sublimasi, proyeksi, displacement, rasionalisasi, pembentukan reaksi, serta regresi. Adapun pada pembahasan konflik diartikan sebagai satu proses sosial antara dua individu atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha untuk mengalahkan atau melemahkan pihak lain. Konflik juga dapat dipahami sebagai hubungan antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok yang memiliki tujuan ataupun kepentingan yang berbeda. Pada pembahasan kecemasan, yaitu dalam buku The Ego and the Id, Freud
menggambarkan kecemasan sebagai ancaman terhadap ego manusia, menjelaskan bahwa kecemasan dapat timbul akibat faktor eksternal maupun internal. Freud mengidentifikasi 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan nyata, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Adapun cara mengatasi konflik dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari dengan mekanisme pertahanan dari psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu menjelaskan mekanisme pertahanan sebagai proses bawah sadar yang digunakan seseorang untuk menghadapi kecemasan atau ansietas. Mekanisme ini berfungsi melindungi individu dari ancaman eksternal maupun impuls internal dengan cara mendistori realitas. Salah satu mekanisme pertahanan yang sering digunakan adalah represi, yaitu menekan kenangan atau pengalaman traumatis ke dalam alam bawah sadar. Represi mungkin individu untuk fokus pada kehidupan sehari-hari tanpa terganggu oleh ingatan buruk. Di sisi lain, mekanisme penolakan juga sering muncul di mana individu penolakan realitas yang tidak menyenangkan. Penolakan dapat memberikan waktu adaptasi secara perlahan, tetapi juga terlalu lama. Hal ini justru menghambat proses penyembuhan. Adapun mekanisme lain seperti reaksi formasi menunjukkan bagaimana seseorang bertindak secara berlawanan dengan dorongan kecemasan sebenarnya. Sebaliknya, mekanisme pertahanan pada pengalihan atau displacement adalah proses yaitu memindahkan emosi negatif kepada objek atau individu yang lebih aman, seperti melampiaskan stres kepada keluarga. Untuk mengatasi hal ini secara sehat, individu dapat menyalurkan emosi melalui aktivitas positif seperti olahraga ataupun hal lain. Rasionalisasi di sisi lain digunakan untuk membenarkan tindakan atau kegagalan atas alasan logis yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Meskipun dapat mengurangi rasa bersalah, rasionalisasi yang berlebihan dapat menghambat individu belajar dari kesalahan. Dengan demikian, mekanisme pertahanan dapat digunakan secara proporsional untuk membantu individu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.